Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, dan insyaallah kita melanjutkan pembahasan yang sempat tertunda kemarin ya, yaitu hadis yang ke-16. Kita baru baca hadisnya, baru menerjemahkan, belum membahas tasrif dan i'rabnya ya kemarin ya, Bapak Ibu ya. Nah, Ustaz. Baik ya, hadis yang ke-16, hadisul Musayyab bin Haznin qala lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu. Lamma, ma i'rabu lamma di hadhihi jumlah? Ma i'rabuhu? Lamma? Dzaraf ya, dzaraf. Nah, dzaraf ya. Jadi ini lamma, bukan yang huruf jazm ya. Apa ciri dari lamma yang huruf jazm? Setelahnya fi'il mudhari. Tes, setelahnya fi'il mudhari. Kalau setelah lamma bukan fi'il mudhari seperti fi'il madhi, maka bisa jadi dia adalah dzaraf. Nah, ini contoh kalimat yang maf'ul bihnya dikedepankan ya. Jadi ini maf'ul bihnya dulu, baru fa'ilnya. Ini kalau kita i'rab hadarat fi'il madhi, taknya tak ta'nis, aba sebagai maf'ul bih. Tanda nasabnya apa ini? Alif. Alifu. Kenapa tandanya alif? Asmaul khamsah. Naam ya. Li'annahu minal asma'il khamsah. Taib. Al-wafatu fa'ilun ya. Fa'il dari hadarat. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajada indahu Aba Jahlin. Aba Jahlin ibna Hishamin. Ibna jadi apa? Kenapa dibaca ibna enggak ibni? Badal Badal dari aba. Aba. dan aba ya. Sementara aba itu kan mansub ya. Ya, mansub karena maf'ul bih. Maka karena badal kepada yang mansub, dia pun ikutan mansub. Adapun Hishamin kenapa majrur? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dari ibna. Mudhafun ilaih majrur. Ini semua gampang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Thalib, ya ammi. Nah, kalau kita mau ngirab ya ammi gimana nih? Ya apa? Harfun Ya, nida. harfun nida. Harfun Harfun nida nida. mabni al fathi. Munada. As-sukun. Ammi Munada. Ada yang mutakallim ya. Mutakalimnya hasfui. Hasbun. Iya, anggap mutakalim. ya-nya kita baca aja biar mudah ngirabnya. Hmm. Coba satu orang, siapa yang bisa ngirab ammi? Yang mutakallim mudhafun ilaih ya. Gimana? Ya harfun nida. Satu orang ayo. Satu orang biar jelas sih dengarnya. Coba dimatikan dulu ya. Baik, siapa yang siap? Ya ammi, ya harfun nida. Ini kan berarti idhofah ya. Kalau munadanya mudhaf, apa yang terjadi? Mansub. Mansub mudhaf. Masuk. Baik, berarti kan udah tahu ya konsepnya. Tinggal gimana cara ngirabnya. Manisati. Ini munada. Ya, harfun Nah, nida apa? mabni al sukun. Taib, Bu. Ammi munada. Bu. Ammi munada. Mabni. Lupa Ustaz. Ya, harfun nida mabni al sukun. Ammi munada. Mansubun ala Mabni fathi al muqaddarah. Ala fathi muqaddarah. Coba satu-satu siapa dulu nih. Sebut nama. Umum Mekial kayaknya mau nyoba sendiri. Coba Umum Mekial, silakan Bu. Ami munada mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal Alal apa? di qabla ya mutakalim sih Ustaz. Ya, jadi mansubun wa alamat nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi. Gitu.
Jadi dia dinasabkan atas fathah. Mana fathahnya? Fathahnya nggak ada. Fathahnya itu muqaddarah, ditakdirkan atas apa yang sebelumnya mutakallim. Maksudnya kan asalnya amun plus harusnya amui gitu ya. Ya enggak? Atau kalau ini dalam konteks ini amai gitu ya, karena kan dia masuk harusnya amai. Nah, ini kan rebutan ya antara fathah sama kasroh, rebutan. Akhirnya yang menang siapa? Kasroh. Kalau dalam bahasa Arab kalau ada ya sukun ya maka yang pantas itu yang paling cocok adalah kasroh. Makanya kita bilangnya mansubun walau nasbi fathatun, kita tetap bilang fathah, tapi mana fathahnya? Qaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi. Habis itu baru wa huwa mudhafun wal ya'u dhamirun muttasilun. Mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jarrin. Iya, mudhaf ilaih kan? Karena ami itu kan ya mudhaf ilaih. Ya, nah. Kayak gitu ya. Baik. Qul la ilaha illallah. Apa? Qul la ilaha illallah. Wah, ini typo kali ya? Harusnya kan qul la ilaha illallah ya. Kalimatan asyhadu laka biha indallah. Ya. Nah. Ini kalimatnya jadi apa kalau kayak gini? Mana sih? Ini nih kalimatan nih. Belum kelihatan ya? Kalimatan jadi apa Bapak Ibu? Ayo. Ini kan tiba-tiba mansub gitu ya? Itu maf'ulun bih ya? Maf'ul bih dari? Asyhadu. Asyhadu mah. Aku bersaksi. Kalau Ibu bilang maf'ul bih, kalau kita rapihin kan asyhadu kalimatan gitu ya. Dari kul amr. Kalimat kan enggak. Master bukan Ustaz. Master dari apa kira-kira? Dari la ilaha illallahnya bukan Ustaz? Badal mungkin ya Ustaz ya. Kalau la ilaha illallah mah udah sempurna kalimatnya. Nggak butuh apa-apa lagi. Kalaupun mau dia maf'ul bih dari apa kira-kira? Dari kul. Iya ya, betul ya. Maf'ul bih dari kul kan nih kalau kita mau urutkan gimana ya? Kul kalimatan gitu ya. La ilaha illallah. Ucapkanlah sebuah kalimat. Apa kalimatnya? La ilaha illallah. Asyhadu laka biha indallah ya. Jadi ini maf'ul bih dari kul ya. Nah, La ilaha illallah. namanya orang bicarakan boleh dibolak-balik ya sepanjang yang diajak bicara paham gitu. Nah, faqala Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah ya Aba Talibin atarghabu an millati Abdul Muttalib. Baik, ini mah gampang ya. Nah, apa i'rab dari Rasulullah? Rasul apa? Fa'il. Khata. Rasul fa'il. Khata. Khata. Hada laisa bifa'il. Unzur, lam yazal. Kata kuncinya ada di sini. Lam yazal itu apa? Temannya? Oh, temannya Kana. Nah, Oh, berarti isim yazal ini isim lam yazal. Isim Temannya Isim Kana. lam yazal. Berarti isim Kana. lam yazal ya, bukan isim kana. Iya, isim lam yazal. Yazal. Lam Iya. yazal. Isim lam yazal. Kan yang jadi temannya kana bukan cuma la yazalunya, pokoknya yazal plus nafi di depannya, entah dengan la atau lam ya. Di lam yazal itu kan artinya apa sih? Terus Senantiasa. gitu ya, atau Senantiasa, selalu. Di Rasul itu adalah isimnya, isim lam yazal marfu. Mana khabarnya? Ya, jumlah dari Ya'riduha. ya'riduha. Ya'riduha alaih. Jadi ya'riduha alaihi itu adalah khabarnya lam yazal. Taib. Wa ya'udani bitilkal maqalati. Taib, siapa di antara antum yang bisa mengirab? Sendirian aja coba, Anda pengen dengar gimana cara ngirab ya'udani. Siapa? Ayo, siapa? Ayo, siapa coba? Jangan rame-rame, kalau rame-rame kayaknya berani gitu. Coba satu-satu.
Gimana? Siapa yang mau coba? Ini gampang loh, ini film mudhari doang kan? Gimana ya? Coba yuk. Coba Bu Azmi, coba Bu Azmi. Ini kan Mika udah nyala nih. Bu Azmi. Al-wawu harfu istinaf. Ya'udani fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu. Nah, Al-fa'ilu mana emangnya film mudhari ada yang tanda rafa'nya alif? Kan film mudhari itu pilihannya itu Nun. tanda rafa'nya apa? Ya, Domah. Ada dua ya. Domah. Dengan Film sebut mudhari itu nun. bisa dua, bisa dhammah kalau dia al-fi'l Tidak mudhari bersambung. ladzi lam yatasib bihi syai'un. Kalau yang satu lagi apal khamsah Subuh. menjadi Peta fathah. subutun nun ya. Sebutun. Nun sebutun. Jadi kita bilangnya ya'udani fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi subutun nuni ya. Jangan terkecoh dengan alifnya ya. Kalau musanna iya alif, ini kan bukan musanna, ini mah fi'il. Jadi kita katakan wa alamatu rafihi subutun nuni, baru wal alifu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in, jadi apa? Raf'in? Fa'ilun ya? Iya, fa'ilun. Fa'ilun. Ya, Musanna. ini fa'ilnya ya udah. Ya, nah. Baik. Kalau ada yang nanya terus nunnya apa? Kan biasanya kalau ada orang yang pengennya detail gitu ya. Alif dijelasin, nunnya masa nggak dijelasin? Apa nunnya? Pengganti udah bukan? Apa? Nunnya nun apa? Iya, dia nunnya nun pengganti ya. Dia seperti kayak di isim gitu. Kayak apa namanya? Muslimun gitu kan. Kan ada nunnya ya ketika kita bilang muslimun. Nah, muslimani nunnya itu ngikut dari nun yang pada mufrad. Begitupun pada lafaz ini ya. Cuma memang dia kalau ngeliat mufradnya kan cuma ya'udu gitu ya. Tapi itu penjelasannya. Nah, bitilkal maqalati hatta qala Abu Talibin akhira ma kallamahu. Akhirah jadi apa? Kan masuk nih ya. Maf'ul bi. Hah? Maf'ul bi. Maf'ul bi dari Bukan. hatta qala Abu Talibin akhira ma kallamahu. Kola ya? Maf'ul bi dari Bukan kola, Ustaz. Kola. Abu Thalib berkata, fa'il. ya, jadi Abu betul ya. Thalib fa'il ya? Fa'ilnya Ya, kan ini Abu Thalib. bisa maf'ul bi dari qala. Karena kan ini kalau kita terjemahkan secara urutan sampai Abu Thalib Abu Thalib berkata. mengucapkan akhir apa yang dia bicarakan kepada mereka adalah dia di atas agama Abdul Muttalib ya. Jadi akhirah ini jadi maf'ul bi dari qala ya. Nah, kalau ma jadi apa sih? Isim mausul. Mudhofu apa? Isim mausul. Isim mausul sebagai Mudhafun ilaih. Mudhofun ilaihi dari akhirah. iya betul. Naam, ini mudhaf ilaih. Baik. Wa ala millati Abdul Muttalib ini jelas wa aba an yaqula la ilaha illallah. Ini juga jelas ya. Amma Allahi la astaghfiranna lak. Ini kalau kayak gini lamnya lam apa namanya? Taukid. Lam Taukid. taukid. Nah. Kemudian astaghfiranna ini nunnya nun apa? Non taukid. Non taukid juga ya. Taukid. Nah, ini kalau kayak gini cara ngirapnya gimana? Coba astaghfiranna gimana cara ngirapnya? Gimana? Fi'il mudhari mabniun ala fathi li ittisali bi nun taukid tsakilah. Gimana? Fi'il mudhari'un Mabniun ala fathi li ittisali bi nun tsakilah. binun taukidi ya as-saqil. Baik, masyaallah ya barakallahu fiik.
Betul ya, dia itu mabni ya. Pokoknya setiap fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid maka dihukumi mabni, dan mabninya di atas fathah kalau dia mufrad ya. Nah, baik, malam unha anka. Ini unha itu asalnya gimana ya? Naha ya ini. Naha. Ini kan mudhari ya? Ya, fi'il mudhari dan dia malum atau Mana? majhul? Majhul. Majhul ya. Majhul. Aslinya gimana aslinya kalau nggak dalam? Nahayanha. Anha. Nuhiya yunha gitu ya. Yunha. Nuhiya Iya, yunha. iya, benar. Kemudian aku dilarang kan berarti Fa'il. unha. Tapi karena ada lam, alifnya dibuang. Jadinya lam unha. Baik. Anzalallahu ta'ala fi ma kana lin nabi al-ayat at-taubah. Baik ya, ini insyaallah jelas untuk i'rabnya. Kita bahas sedikit tentang kandungan mana dari hadis ini, bahwa ini menunjukkan bahwasannya manusia semulia Rasulullah SAW nggak bisa ngasih hidayah, tidak bisa memberikan hidayah, karena hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan coba, kita tentu membaca dalam surah Nabawiyah bagaimana pembelaan Abu Thalib, sampai Abu Thalib ini rela ya, kabilahnya dikucilkan oleh kabilah Quraisy yang lain, hanya karena membela Rasulullah SAW. Ya, kita tentu melihat bagaimana pembelaan beliau itu ya. Tapi bersamaan dengan itu, sayangnya, ya sekalipun diajak, didakwahi terus-menerus oleh Rasulullah SAW, ternyata Abu Thalib ini tidak mau beriman ya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi pembelaan Abu Thalib kepada Rasulullah SAW murni karena ya Rasulullah adalah keponakannya, bukan karena ingin membela Islam, bukan benar-benar ingin membela Islam, tapi murni karena beliau adalah keponakannya. Dan memang dalam etika atau moralnya orang Arab Quraisy, ya, ketika ada satu anggota kabilah yang dizolimi atau diserang oleh kabilah lain, maka etika mereka mengatakan ya harus dijaga. Maka Abu Thalib menjaga moral atau etika kaumnya. Tapi sayangnya ya bahkan menjelang sakaratul maut ya diingatkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak diucapkan ya. Tidak mau ya. Jadi Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, padahal kalau sekiranya Abu Thalib mau mengucapkan la ilaha illallah, maka itu tanda keimanan dan keislamannya diterima ya. Nah, dan sesuai dengan judul dari bab ini yang lumayan panjang ya. Bab ini menunjukkan atas sahnya keislaman bagi orang yang didatangi oleh kematian atau sakaratul maut sepanjang tidak ya belum sampai nyawanya di kerongkongan. Artinya kalau masih awal-awal muqaddimah sakaratul maut ini masih diterima. Tapi kalau sudah terengah-engah ya, nyawanya sudah sampai ke kerongkongan, maka ini sudah tidak lagi diterima. Nah, kemudian dalil bahwasanya siapa saja yang mati dari kesyirikan, maka dia adalah para penghuni neraka. Tidak ada yang menyelamatkannya ya apapun. Tidak ada perantara apapun yang bisa menyelamatkannya dari neraka jahim. Ini menunjukkan ya kalimat tauhid la ilaha illallah itu sesuatu yang sangat final ya dalam Islam. Artinya kalau ada orang sangat baik, sedekahnya rajin, jiwa sosialnya sangat tinggi, tapi nggak pernah yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak menjalankan kewajiban syariat yang lain, maka dia bukanlah seorang muslim. Nah, kita lanjutkan. Ini cukup insya Allah ya waktunya. Nah, man yaqra atau man taqra? Ana Ustaz, coba. Silakan. Bu Rahmat, silakan. Bu Yuni berarti. Nah. Iya, bismillah. Haditsu Ubadah radhiyallahu anhu. Judulnya dulu, Bu. Oh iya, Ma. Babud dalili ala an man mata ala tauhid dakhala al-jannata qat'an. Haditsu Ubadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun
adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amali. Wa zada ahadu rijalis sanadi min abwabil jannati tsamaniyati ayyaha sya'a. Baik. Tarjimi. Bab tentang barang siapa yang mati dengan bertauhid, maka ia akan masuk surga dengan pasti. Hadis dari Ubadah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah satu-satunya dan tidak menyekutukannya, dan Muhammad adalah hambanya Allah dan Rasulnya Allah, dan bahwa Isa hambanya Allah dan Rasulnya Allah, dan kalimatnya dan ruh darinya diturunkan kepada Maryam. Ruh itu maksudnya apa? Nyawa ya Ustaz. Nama. Dan surga itu adalah suatu kebenaran dan neraka itu juga suatu kebenaran. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga atas apa yang dia perbuat atau atas amal-amalnya, Ustaz. Ya tergantung amalan gitu aja. Oh, tergantung amalan. Dan salah seorang perawi menambahkan dari pintu-pintu surga yang 8 yang mana saja yang ia kehendaki. Nah. Ya. Ya. Baik ya. Ini boleh dibaca dia. Akhrajal Bukhari. Akhrajal Bukhari fi Kitabil Anbiya'i babi qawlihi ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa. Bukhari mengeluarkannya dalam kitab para nabi bab perkataan Allah, wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian dan janganlah kalian mengatakan atas Allah kecuali suatu kebenaran. Nah ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Kita bahas sedikit ma'irabu man. Ini udah sering ulang-ulangnya. Apa gimana? Mannya sebagai apa? Isim? Isim syartin mubtada ya. Ya, mubtada. Jadi kalau ada isim syarat, maka dia adalah mubtadanya. Khobarnya mana? Fa. Wa. Yang mana jawabannya? Mana khobarnya? Wa anna Muhammad. Mana khobarnya? Allah ilaha illallah. Belum, masih jauh. Belum, masih Jawab, jauh. harfu jawabnya. Jauh. Yang mana? Terakhir tuh. Adkhalahullahu al-jannah. Nih, khobarnya di sini. Ya enggak? Iya, Ustaz. Kan siapa yang bersaksi bahwasannya bla 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 bla, makanya kan berada di sini kan? Adkhalahullahu al-jannah. Maka Allah akan masukkannya ke dalam surga. Jadi jumlah dari adkhalahullahu al-jannah sebagai khobarnya dari man. Jadi bisa kayak gini kalimat ya. Mubtadanya di depan tapi khobarnya di ujung. Setelah diselak oleh banyak kalimat. Ya. Jadi khobarnya adalah ini. Adkhalahullahu al-jannah. Baik. Ini udah sering kita bahas. La syarika lahu wa kana rasuluhu wa Isa Abdullah rasul. Wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhun min haq. Ini mah insyaallah gampang semua gitu ya. Ada yang mau ditanya i'rabnya di sini atau tasrifnya barangkali? Ada ya. Baik, kita bahas sedikit tentang mana di sini. Hadis ini dari Ubadah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Rasulullah bersabda, siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya dan sesungguhnya Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya, dan bahwa Isa adalah hamba dan rasulnya, dan kalimatnya yang ia sampaikan kepada Maryam dan juga ruh darinya, dan mengucapkan bahwasanya surga itu hak, neraka itu hak, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Kemudian salah satu perawi ya dari hadis ini mengatakan Allah akan masukkannya dari pintu surga yang 8 yang mana saja yang dia inginkan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya bahwa
tiket pertama atau pintu pertama untuk masuk surga adalah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang paling utama. Karena dua kalimat syahadat merupakan pintu pertama memasuki agama Islam. Tidak sah keislaman orang sampai dia bersyahadat. Misal kadang-kadang, apalagi zaman sekarang ya, konten YouTuber itu kadang suka bikin konten yang orang Kristen tapi ikutan puasa, orang Kristen tapi ikutan sholat. Nah, orang-orang yang kafir, kemudian dia berpuasa, dia ikutan sodako, ikutan zakat, tapi nggak pernah bersyahadat, tidak diterima keislamannya. Jadi iman itu harus dengan lisan dulu. Harus dengan lisan dulu, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Setelah dia ucapkan dengan lisannya, ya, qaulun bil lisan, kemudian tasdikun bil qalb. Ya. Setelah dia ucapkan dengan lisannya, dia harus membenarkan dengan hatinya. Karena nggak boleh juga kayak orang munafik ya. Orang munafik itu kan lisannya mengucapkan iman, zahirnya menampakkan keimanan, tapi hatinya menyembunyikan kekufuran, bahkan menyembunyikan kebencian kepada Islam dan Muslimin. Makanya kenapa orang munafik itu lebih dahsyat siksaannya daripada orang kafir sendiri. Mana dalilnya? Ya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya. Sesungguhnya orang munafik itu di kerak neraka. Kerak itu kan darkil asfal itu kan tingkatan paling rendah dalam neraka. Kalau surga makin ke atas, makin banyak nikmatnya. Nah, neraka sebaliknya. Makin ke bawah, makin dahsyat siksaannya. Nah, orang munafik itu disiksa lebih dahsyat daripada orang kafir itu sendiri. Padahal orang munafik menampakkan keislaman, sholat bersama kaum muslimin, puasa bersama kaum muslimin. Tapi kenapa? Ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa orang munafik itu disiksa lebih keras daripada orang kafir? Padahal, ya maksudnya orang kafir kan ya nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah puasa. Sebenarnya orang munafik kan kadang-kadang dia ikut sholat bersama kaum muslimin, ikut puasa, ikut zakat, ikut sedekah. Kenapa? Kenapa orang munafik lebih dahsyat siksaan daripada orang kafir? Melakukan dua kesalahan. Nah, apa tuh, Bu? Berbohong, kemudian tidak beriman. Masya Allah, mumtaz, Bu Nurul Hidayah. Barakallahu fiik. Betul. Jadi orang munafik itu melakukan dua kesalahan. Kalau orang kafir, sekalipun dia kafir, minimal dia jujur dalam kekafirannya. Minimal dia jujur bahwa dia emang nggak beriman. Nah, orang munafik itu dua dosanya. Pertama, dia pada akhirnya kafir juga. Yang kedua, dia dusta dalam beriman. Ya. Makanya orang munafik itu siksanya lebih keras daripada orang kafir. Ini jawabannya. Baik ya, waktunya sudah habis. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan di Google Classroom. Demikian majelis kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khairan. Ustaz. Waalaikumsalam. wabarakatuh.